lagunya Oma Irama, 135 juta penduduk Indonesia. Nah, sekarang sudah 270-an lebih ya, 276 gitu ya, persisnya ya. Berarti 135 juta, berarti sudah 100% ya adik-adiknya. Ya, sekarang tadi 75, ya 135 juta penduduk Indonesia. Sekarang menjadi 270 juta ya. Berarti sudah 2 kali lipat ya. Pertumbuhannya 100% jadinya ya. Jadi tahun 75 tambah 21 ya. Jadi 25 tambah 1 berarti dalam waktu 46 tahun ya. Ya, dalam waktu 60 maaf, 21 tambah 25 maaf ya, 46 tahun ya. Dalam waktu 46 tahun penduduk Indonesia tumbuh 2 kali lipat ya. Kalau ini menjadi terus-menerus kayak begini ya, pertumbuhan penduduk, berarti katakanlah 46 tahun yang akan datang ya. 46 tahun yang akan datang berarti 2021 tambah 46 menjadi 2067 ya. Tahun 2067 jika tidak ada variabel lain yang bisa merubah ya, apakah bencana alam yang bisa mematikan banyak manusia ya, gunung berapi, ya, gempa bumi, ya, banjir besar gitu ya, atau tenggelamnya bumi gitu ya. Nah, itu perkiraan tahun 2067 penduduk Indonesia bisa sangat boleh jadi menjadi 2 kali lipat, berarti sekitar berapa adik-adik sekalian? 540. 540 juta. Nah, untuk memenuhi kebutuhan 500 sekian juta itu, akan bagaimana itu ya? Sawah semakin lama semakin berkurang ya, karena terjadi pengurusan ya, atau terjadi alih fungsi lahan ya, dari menanam tanaman menjadi tanam beton. Nah, itu. Nah, tapi ya biasanya ya alam ini akan mencari keseimbangan baru biasanya. Apakah mungkin pengurangan penduduk karena perang, bisa jadi gitu ya, perang besar ya. Nah, kalau para ahli-ahli agama mungkin sudah ada yang adik-adik pernah dengar adalah perang besar akhir zaman gitu ya. Nah, perang di sana sini perang gitu ya. Itu kan mengurangi jumlah penduduk ya. Atau bencana alam seperti yang saya sebut tadi, sehingga sangat boleh jadi tahun ya 2067 mungkin ya, kita tidak tahu, walau alam bisawab ya, kiamat belum terjadi gitu ya. Kiamat belum terjadi, maka penduduk Indonesia 540 juta orang. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya kita berpikir secara keras ya, seperti tadi syarat mutlak pembangunan pertanian harus ada inovasi yang menghasilkan teknologi-teknologi baru. Dan peranan dari adik-adik sebagai calon ilmuwan untuk mengembangkan pertanian itu adalah sangat diperlukan untuk generasi yang akan datang ya. Bahkan ya generasi kini maupun yang akan datang. Ada yang mau komentar? Jadi saya tekankan kembali ya, tegaskan kembali bahwa adik-adik dibuat saja kelompoknya masing-masing 5 orang ya, dibuat ringkasannya saja ya, diarsip baik-baik dan diserahkan juga ke saya ya. Oke, kita lanjutkan.
Kita lanjutkan. Jika tidak terpenuhi berakibat pada tidak berlangsungnya proses pembangunan pertanian. Ya, ya tidak terpenuhi ini salah satunya ini maksudnya ya. Nah sehingga pemerintah ya orang-orang pemerintahan ya berpikir keras ya bagaimana membangun ini semua ya membangun ini semua dengan mengeluarkan dana APBN, APBD dan seterusnya lah. Ya, kemudian mengaktifkan seluruh komponen input pertanian sehingga pembangunan pertanian betul-betul terjadi yang kita harapkan, seperti apa yang kita harapkan. Lalu yang berikutnya adalah syarat pelancarnya. Ini masih atmosfer ya adik-adik sekalian. Masih menurut atmosfer pendidikan pembangunan. Ya, kalau pendidikan pembangunan ini di dalam kegiatan sehari-harinya itu adalah penyuluhan ya adik-adik sekalian ya. Penyuluhan pertanian ya, penyuluhan. Kemudian ada kredit ya. Tadi disebutnya insentif ya. Insentif itu ya yang merangsang ya. Nah, merangsang itu tidak hanya kasih hadiah-hadiah ya, tetapi juga dengan ya katakanlah subsidi ya, subsidi bunga dari kredit ya. Nah sekarang ya kalau zaman sekarang itu dikenal dengan ya, untuk siapa saja kredit usaha rakyat ya KUR ya. Kalau zaman beberapa tahun yang lalu masih ada KUT ya, kredit usaha tani. Ya. Lalu skim kredit sekarang berubah ya menjadi ya, KUR ya. Bisa didapatkan oleh petani, bisa didapatkan oleh ya, pengusaha-pengusaha kecil ya bisa. Dan bahkan juga ada pengusaha besar yang memanfaatkan kali ya. Lalu yang berikutnya adalah kegiatan petani dalam kelompok. Ya, ini melancar semua ya. Kenapa harus ada kelompok? Ya, karena ya, kelompok ini kan ada kerjasama ya, kerjasama di dalam transfer ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, datang PPL, datang PPS memberikan penjelasan bagaimana menerapkan teknologi yang kini atau ya kekinian misalnya ya teknologi maju gitu ya. Kumpulkanlah kelompok-kelompok tani sehingga terjadi difusi inovasi ya. Nah, adik-adik saya yakin sudah tahu apakah di dalam masyarakat tani ya pernah dikasih tugas oleh dosen yang memberikan mata kuliah manajemen agribisnis mungkin atau ada mata kuliah apa ya disuruh ke lapangan dan masuk ke kelompok-kelompok tani. Ya, sehingga adik-adik tahu di masyarakat pun ada kelompok-kelompok tani. Kalau zaman Orde Baru, kelompok tani itu sangat-sangat diperhatikan. Ya. Sehingga ada dulu sampai ada lomba kelompok-kelompok tani. Ya. Apakah sekarang masih ada, saya tidak tahu juga ya. Nah, kalau dulu sangat mudah kita dapatkan informasi, ada lomba kelompok tani, ada